Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi farada lana al-hajja 'ala an-nas hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah khatamul anbiya'i wal mursalin amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, para calon jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu kita mulai dengan sama menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengacungkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah, karena Allah tidak pernah bosan menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga kita berkesempatan pula untuk melaksanakan manasik haji sebagai salah satu rangkaian persiapan kita untuk berjalan menuju rumah Allah, tentunya dalam rangka menunaikan ibadah haji. Kita berharap kiranya pertemuan ataupun kajian manasik kita saat ini akan mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam tentu kita tidak pernah lupa memohonkan kepada Allah, kiranya selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi hatta yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, para calon jamaah yang dihormati, banyak kajian sesungguhnya yang bisa kita kemukakan di dalam kajian-kajian manasik atau persiapan menuju tanah suci. Maka satu diantaranya adalah bagaimana kita berkonsentrasi untuk mendapatkan sesuatu yang memang dicari oleh setiap orang yang menunaikan haji, yaitunya haji mabrur. Karena hanya haji mabrur itulah yang mendapat balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara gamblang kita sudah sama paham bahwa apakah haji seseorang itu mabrur atau haji seseorang itu tidak mabrur, maka tempat untuk melihat dan untuk menandakannya adalah perilaku setelah menunaikan ibadah haji itu sendiri. Apabila yang bersangkutan sepulangnya dari menunaikan ibadah haji itu bertambah baiknya, bertambah ibadahnya, bertambah ukhuwahnya, bertambah amal sosialnya, bertambah ke masjid dekatnya, bertambah silaturahminya kuatnya, itu namanya dia mendapatkan haji yang mabrur. Tapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, sejak yang bersangkutan itu pulang dari menunaikan ibadah haji, tetap juga ada yang bertambah, tapi bertambah sombongnya, bertambah congkaknya, bertambah lobonya, bertambah ceplas-ceplosnya, bertambah jaraknya di dalam persaudaraan. Bahkan kadangkala seolah-olah haji itu dia banggakan. Dia tidak mau menyahuti jika orang memanggil dengan tidak menyebutkan nama haji. Pak Haji, Bu Haji. Kalau orang memanggil seperti itu baru dijawab. Tapi kalau orang tidak manggil Pak Haji, Bu Hajah, lalu dia diam saja, itu juga sebagai suatu pertanda bahwa haji itu tidak mabrur.
atau yang diistilahkan dengan mardud, hajinya itu ditolak. Nah, jadi yang benar itu adalah bagaimana haji itu mabrur. Setelah pulang dari menunaikan ibadah haji, yang bersangkutan bertambah baiknya, baik dalam tataran hablum minan nas, apalagi dalam hablum minallah, bertambah baiknya. Itu sebagai suatu bentuk, sebagai suatu tanda bahwa hajinya itu adalah mabrur. Kaum muslimin dan muslimat, para calon jamaah yang kami hormati, apakah nantinya hajinya akan mabrur atau tidak? Ada satu hal yang kita maksudkan itu adalah apakah dia menunaikan ibadah haji itu berbekas terhadap dirinya atau tidak. Jadi letaknya adalah di situ. Nah, kalau berbekas terhadap dirinya, selalu dia ingat terus bahwa ternyata sekarang saya sudah menunaikan ibadah haji, bahwa ternyata sekarang saya sudah bertitel haji, bahwa ternyata sekarang saya harus bertanggung jawab terhadap haji yang sudah saya tunaikan atau yang sudah saya amalkan ini. Nah, kalau itu selalu ingat, insya Allah ingatannya itu akan selalu memotivasi yang bersangkutan untuk menjaga sikap dan perilaku. Sesungguhnya di dalam agama kita banyak padanan-padanan atau contoh-contoh lain yang secara tidak langsung Allah mengajarkan kita. Umpamanya saya berikan satu contoh. Bagaimana kaifiyah atau cara Nabi menerima wahyu pertama umpamanya. Betapa Nabi menceritakan kepada kita, sedang saya khusyuk beribadah di Gua Hira, lalu terdengarlah oleh saya suara yang sangat keras, Iqra. Saya keluar dari gua, saya lihat ternyata di atas bukit itu ada satu sosok putih besar. Dia baca Iqra. Langsung begitu dia sampai di hadapan saya lihat putih besar. Dia baca Iqra. Putih besar itu merangkul saya. Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Dirangkul sekuatnya. Tapi oleh karena dia selalu membaca Iqra dan Iqra, Nabi sudah dirangkul sedemikian rupa. Bahkan Nabi menyebutkan waktu itu sampai keluar keringat kuning saya. Nabi menjawab, "Wa ma ana biqari'in," saya tidak bisa membaca. Barulah Jibril waktu itu meneruskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayatnya. Nah, dalam sejarah ilmuwan tafsir atau dalam kajian ilmu tafsir itu disebutkan, itu adalah satu bentuk kebijaksanaan Allah kepada Nabi agar wahyu itu langsung teringat, dibuat suatu peristiwa yang menakjubkan sehingga selalu ingat dan selalu ingat. Kalau disampaikan wahyu itu dalam bentuk biasa-biasa saja, cepat lupanya. Nah, itu padanan. Lalu bagaimana dengan ibadah haji? Adalah diharapkan seseorang yang sebelum berangkat menunaikan ibadah haji itu dia menemukan hal-hal yang memang menakjubkan terhadap dirinya sehingga dia membuat selalu ingat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengemukakan, mudah-mudahan ini belum pernah didengar, mudah-mudahan ini belum pernah dikaji. Nah, bagi yang sudah pernah mendengar, ini namanya ulangan, memperlancar jalan. Bagi yang belum pernah, ini adalah ilmu baru. Cuman harapan dengan apa yang akan saya sampaikan ini, diharapkan itu bisa berbekas sehingga kemabruran haji itu bisa kita untuk mempertahankannya nanti setelah pulang. Ini berkaitan dengan kalau ini kita pelajari, kalau ini kita resapi dan kita insafi, di samping kita menunaikan ibadah haji tahap demi tahap, manasik demi manasik, pelaksanaan ibadah demi pelaksanaan ibadah, mulai awal sampai akhir itu akan bisa terasa lebih meresap. Nah, sesampai kita di kampung nanti setelah kita pulang, diharapkan yang bersangkutan atau kajian itu bisa memotivasi kita untuk lebih mempertahankan kemabruran haji kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin sampaikan bahwa wa ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, ya Allah, tidak ada satupun yang Kau jadikan itu sia-sia. Nah, ibadah haji itu yang mewajibkannya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkannya. Oleh karena Allah yang mewajibkannya, pasti Allah ada tujuan, ada maksud yang ada di dalam. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu untuk ke Baitullah.
Nah, seketika Allah bermaksud, seketika Allah memerintahkan kepada kita berhaji, pasti ada maksud dan tujuan di belakang. Kita menunaikan ibadah haji itu pasti ada maksud dan tujuan. Nah, karena tidak satu pun yang dijadikan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, yang sia-sia, yang tidak ada maksud, yang tidak ada tujuan. Nah, baiklah. Sementara para pakar haji ini menyebutkan bahwa sesungguhnya haji itu adalah peristiwa Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihissalam ada mengalami suatu peristiwa, dan peristiwa Ibrahim itu sangat menakjubkan sekali. Oleh karena sangat menakjubkan, sehingga ada hutnya, ada ulang tahunnya. Setiap tahun diperingati peristiwa itu agar berbekas abadi di dalam ingatan manusia. Karena sangat memotivasi manusia menjadi baik. Sebenarnya ada dua ibadah dalam Islam yang seolah adalah hut peristiwa Ibrahim, haji dan korban. Nah, kali ini kajian kita hanya haji saja. Nah, kenapa ibadah haji ini disebut dengan hut peristiwa Ibrahim? Jelasnya adalah begini. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibrahim alaihissalam itu kita kenal dia punya istri dua. Istri tuanya bernama Sarah, istri mudanya bernama Hajir. Nah, kita sudah mendengar dan sudah memahami istri tuanya Sarah dalam sejarah disebutkan sudah berumur lanjut. Sarah sudah berumur 60 tahun lebih, Ibrahim sudah berusia 80 tahun lebih, tapi belum punya anak. Belum punya anak. Padahal bagi pasang suami istri untuk memperoleh keturunan itu adalah segalanya. Dan itulah tujuan utama kesucian sebuah pernikahan, mendapatkan keturunan dalam rangka melestarikan amanah Allah hidup abadi di muka bumi ini. Apalagi bagi seorang Ibrahim, anak itu akan meneruskan estafet kenabiannya. Tapi nyatanya sekarang Sarah dan Ibrahim belum diberikan oleh Allah amanah seorang anak pun. Nah, kaum muslimin, kita ambil saja yang pokok dan yang terkait dengan kajian kita hari ini. Doa terus disenandungkan oleh Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, beri jugalah kami, beri jugalah aku seorang anak yang soleh. Ternyata gayung tetap disambut, kata tetap dijawab, doa Ibrahim didengar. Tapi dengan cara Allah pula. Tepat pada suatu saat, Sarah berkata bangun tengah malam, wahai Tuhan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Tuhan. Ibrahim pun duduk dan berkata, wahai istriku, silakan apa yang ingin kau sampaikan. Begini suamiku tercinta, segala usaha sudah kita lakukan. Kata orang, kita pergi ke dokter, sudah kita pergi ke dokter. Kata orang, pergi ke tabib dukun, sudah pergi ke dukun. Kata orang, makan obat ini, sudah kita makan. Kata orang, mungkin dipijit, diurut, parit rendah, parit tinggi, itu pun sudah kita lakukan. Tapi ternyata usaha kita sia-sia. Akhirnya sejak dari malam tadi saya berpikir, mungkin salahnya adalah pada diri saya, wahai suamiku. Ibrahim jawab, salah apa? Saya ini sudah tua, Tuhan. Umur saya sudah 60 tahun, bahkan lebih. Rasanya saya tidak mampu lagi untuk membubuhkan atau mengkaruniakan untuk Tuhan seorang anak. Karena ibarat sawah saya sudah kering, tidak ada air lagi, Tuhan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Tuhan. Ya, sampaikan saja Sarah, nggak apa-apa. Kita kan sekarang hanya berdua saja katanya. Begini Tuhan, kalau Tuhan besok pagi melangkahkan kaki dari rumah mencari perempuan yang agak muda, saya rela, Tuhan. Ibrahim terdiam. Kenapa Ibrahim terdiam? Karena istrinya Sarah mengatakan sejak tadi dia sudah memikirkan ini. Sementara Ibrahim sudah sejak setahun yang lalu memikirkan ini. Bahasa Minangnya, lah sampai di kau Sarah, sepanjang buah kebenaran kaulah di dalam. Kalau kau menyampaikan tadi sejak dari sanjula tekanan menyampaikan ke diri waden. Alhamdulillah, dek dena sawananya Sarah. Lah saja dari setahun lalu tekan arah ke situ. Tapi dek sayang dan tertimpu ke diri kau entah ba'a kalimat kali mulai entah dimakat tu kadiku kadicubo.
Baki ini adalah terbit dari mulut kau sendiri. Tentu alhamdulillah kajian ini. Kalau itu nak kau sampaikan ke baki diri dia tidak perlu besok pagi, malam saja dan cari. Nah, demikian jawaban Ibrahim. Bapak Ibu hadirin, calon jemaah yang saya hormati, pendek cerita, akhirnya dia beristrikan seorang lagi, itulah dia bernama Hajir. Itu adalah hadiah dari Raja Mesir sesungguhnya, ceritanya panjang, kita tidak mungkin kupas itu. Setahun jalan lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Alhamdulillah, pucuk dicinto lan nanti bo semua di kalian datang dan dicari lah dapat dan usahakan hasil. Sekarang sudah ada Ismail di samping mereka. Ibrahim sangat berbesar hati karena keturunannya sudah ada. Hajir berbesar hati karena itu adalah anak kandungnya. Sarah pun berbesar hati karena adalah berkat usulannya. Bapak Ibu, ketiga makhluk Allah ini sangat bergembira karena yang diusahakan sudah dapat. Hanyalah yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah sifat asli manusia. Seketika Ismail berumur kurang lebih 3 bulan, terjadilah suatu peristiwa antara Hajir dengan Sarah. Kalau sudah beristri 2, tentu kalimatnya ada satu yang sangat mahal harganya, adil. Adil inilah yang sangat sulit. Kalaupun kita sudah berbuat adil, tapi orang bilang kita belum adil. Karena adil itu tidak boleh memandang bulu. Tidak ada umur yang tua yang muda, tidak ada yang jauh yang dekat. Tapi yang jelas kita harus adil. Makanya hari ini, ya, fa in khiftum alla ta'dil fawahidah. Kalau seandainya kita takut tidak adil, istri satu saja. Begitu. Ada teman saya, istrinya ngadu ke saya diperlakukan tidak adil Pak Ustadz. Kenapa? Ya, suami saya cenderung kepada yang muda saja, saya sering ditinggalkan. Saya panggil suaminya. Kenapa kau tidak adil? Dia jawab, adil saya Ustadz. Yang tua saya bawa, yang muda juga saya bawa. Tapi dibawanya kemana ibu-ibu dan bapak? Yang tua dibawa pergi takziah melihat orang mati. Sementara yang muda dibawa pergi pesta pernikahan. Nah, ini kan juga tidak adil. Inilah yang melatar belakangi antara Sarah dengan Ibrahim. Dengan si Hajir itu merasa tidak diperlakukan adil. Di mana Ibrahim alaihi salam itu sudah banyak di rumah Hajir. Padahal sesungguhnya itu sudah adil. Karena Hajir sudah beranak. Maka Hajir tentu lebih banyak butuh waktu untuk anak. Ongkos perhidupan sehari-hari tentu sudah banyak kepada Hajir karena dia sudah punya anak. Hari-hari sudah ramah, sudah banyak di rumah Hajir. Sementara di rumah Sarah belum ada apa-apa. Nah, inilah yang mengakibatkan si Sarah ini merasa dinomor duakan. Akhirnya pada suatu kali Ibrahim alaihissalam yang waktu itu adalah jatah untuk di rumah Sarah. Tapi sesampai Ibrahim di rumah Sarah diam saja. Bahasa kita sekarang tidak mod. Ibrahim bertanya, ada apa ya Sarah? 4 kali Ibrahim bertanya, kali yang kelima baru dijawab. Tuhan tahu jawabnya. Jawab saja sendiri. Memang saya sudah tua, yang di sana kan masih muda. Ini yang jadi permasalahan. Akhirnya Ibrahim meloncat ke halaman, sampai di halaman dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ini antara istri muda saya dengan istri tua saya. Langsunglah Allah memerintahkan, Ibrahim, ambil istri mudamu dan anakmu, antarkan ke tanah yang masih suci. Kau tinggalkan di situ dan kau kembali kepada istri tuamu. Ini adalah perintah dari Allah. Dia pergi ke rumah Hajir, kau bungkus yang patut dibungkus, kau ikat yang patut diikat. Besok sebelum subuh kita berangkat ke tanah yang masih suci. Ibrahim berpikir, tanah yang masih suci itu di mana? Ternyata tanah yang masih suci itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Yang di waktu itu Ibrahim alaihissalam dengan istrinya tinggal di Palestina. Antara Palestina dengan Makkah itu bukan jarak dekat, bukan Sumatera Barat dengan Bengkulu, tapi ya kurang lebih antara Sabang sampai Thailand. Itu jawabannya. Jalan kaki, berjalan. Nah sekarang kenapa Makkah Al-Mukarramah yang dituju? Karena itu adalah tanah yang masih suci.
Yang suci itu apa? Belum pernah ada penyembahan berhala di tanah itu. Belum pernah ada menyembah api di tanah itu. Kenapa belum pernah? Ya, belum pernah ada orang hidup di situ. Ibrahim berjalan, terus berjalan, sampailah ke suatu lembah. Sampai ke suatu lembah, Ibrahim yakin itulah yang dituju dan itulah yang diperintah oleh Allah. Lembah paling bawah, terus menurun sampai kalau diteruskan mendaki lagi. Makanya ada lembah, dia berhenti di situ, ada batu, anaknya diletakkan. Hajir, Allah memerintahkan saya untuk mengantarkan kalian ke tempat ini. Disinilah tinggal, saya akan kembali ke rumah Sarah. Menangislah Hajir waktu itu. Kaum muslimin yang terhormat, tapi apa boleh buat? Perintah Allah adalah atas segalanya. Tinggalkan istrimu dan anakmu di tempat itu. Akhirnya Ibrahim berdoa dan doanya diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf. Rabbi askantu min zurriyati biwadin bighairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Doa Ibrahim. Ya Allah, aku telah sampaikan istri dan anakku di suatu lembah yang kau perintah ya Allah, yaitunya di samping rumahmu Al-Haram. Ini ayat juga dipakai oleh para ahli tafsir bahwa Ka'bah sudah ada sebelum Ibrahim. Bahkan Ka'bah itu adalah sejak dari zaman Adam alaihi salam. Kita kembalikan kepada yang tadi. Ibrahim kembali pulang. Walaupun di waktu itu Hajir yang ditinggalkan dengan anak menangis. Nah, karena anak selalu menangis, air susu yang sudah kering, akhirnya Hajir alaihi salam mendaki ke atas suatu bukit namanya Safa untuk melihat mungkin ada orang buat untuk minta tolong mencarikan air. Tidak ada, dia turun lagi. Mendaki bukit yang satu lagi, Marwah, melihat orang, mungkin ada orang untuk minta tolong mencarikan air. Tidak ada juga, turun lagi. Sementara anak tinggal di atas batu dalam keadaan menangis. Bolak balik 7 kali, enggak juga. Dalam sejarah disebutkan banyak versi sesungguhnya. Satu diantaranya adalah ada sebuah burung, seekor burung gagak besar yang melayang lalu menukik jatuh ke anaknya. Hajir mengira burung itu ngambil anaknya, dia kejar anaknya. Ternyata burung itu bukan mengambil anak, tapi menapi ke atas tanah jarak kira-kira 10 meter dari anaknya. Lalu burung itu menarik-narik ataupun menggali-gali pasir. Ternyata pasir itu punya air. Setelah yakin itu Hajir itu adalah air, burung itu terbang. Ternyata burung itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan kepada Hajir bahwa di sana ada air. Itulah yang pada akhirnya menjadi telaga Zamzam. Zamzam artinya berkumpullah. Sedangkan batu tempat meletakkan Ismail yang sampai hari ini kisaran tempat meletakkan Ibrahim itu sama dengan Hijir Ismail, batu Ismail. Makanya namanya Hijir Ismail sampai hari ini. Kaum muslimin, setelah ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan setelah 9 tahun, Ibrahim diperintah oleh Allah, Ibrahim, jika kau ingin bertemu dengan anakmu Ismail silakan, dia sekarang sudah besar. Maka Ibrahim pun kembali ke Mekah. Oh, Mekah suasananya sudah berubah. Nah, kita akan mulai bertemu dengan Haji. Sesampai Ibrahim alaihissalam di Mekah, suasana Mekah sudah berubah. Ibrahim bertanya kepada orang dia jumpai, kamu tahu di mana ada ibu Hajir namanya di sini, mana dia tinggal? Saya nggak tahu. Tanya lagi. Oh, ternyata ada seorang yang tahu. Itu rumahnya Hajir. Ternyata Hajir di waktu itu didaulat oleh orang Mekah, pemilik sumur Zamzam. Jadi dia kaya, dia senang hidupnya di waktu itu. Anti Hajir? Naam, ana Hajir. Wa ana Ibrahim. Engkau Hajir? Iya, saya Hajir. Saya adalah Ibrahim. Apa pertanyaan Ibrahim kepada Hajir pertama kali? Aina waladi? Mana anakku? Mana anak kita? Hajir menjawab, anak kita sedang mengamalkan kambing di padang Arafah. Kalau begitu jalan ke Arafah kemana? Jalan ke Arafah adalah kau lurus, kemudian kau belok kanan, kau lurus lagi, belok kanan lagi, di sanalah padang Arafah. Kaum muslimin dan muslimat, perjalanan pertama Ibrahim dari Mekah menuju Arafah itu dianggap perjalanan haji pertama setelah kita mengikat di Mekah.
Jam berapa sampai Nabi bertemu, Ibrahim bertemu dengan anaknya di padang Arafah? Jam 12 lewat. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah di waktu itu. Makanya bulan-bulan hijrah itu sudah ada sebelum tahunnya ada. Bertemulah dia dengan anaknya dalam kondisi apa? Ada puluhan ekor kambing. Kemudian ada seorang pemuda. Mungkin itu adalah anak saya. Makin lama makin dekat kedua hamba Allah ini. Kamu siapa wahai anak? Saya adalah Ismail. Kalau kau Ismail berarti saya adalah ayahmu nak. Maka kedua orang ini bertemu dan saling berangkulan. Itu terjadi jam 12 lewat. Berceritalah ayah dengan anak. Kenapa ayah meninggalkan aku? Kemana saja ayah selama ini? Itulah yang oleh di dalam manasik haji dianggap ukuf di Arafah. Makanya ukuf itu tanggal 9 Zulhijjah lewat jam 12 sampai maghrib. Nah kaum muslimin, kita dapat bayangkan di waktu itu betapa mengobati rindu Ibrahim dengan anaknya setelah 11 tahun tidak berjumpa. Kerinduan yang seperti ini hendaknya ada juga diingat dan diekspresikan oleh seorang yang sedang wukuf di Arafah agar wukufnya benar-benar menjadi khusyuk. Nah kaum muslimin, kita masih punya waktu kita 5 menit lagi wahai saudara-saudaraku, dan kalau dapat diperhatikan baik-baik. Setelah bercerita selama mulai zuhur jam 12 sampai maghrib, maka ayah berkata kepada anak-anakku, ayah tadi belum berjumpa dan belum bercerita panjang dengan ibu. Bagaimana kalau kita kembali ke Mekah? Baik ayah, tapi kita lewat sini saja agar lebih cepat. Dia tidak mengikuti jalan yang tadi, tapi lewat Muzdalifah atau Masy'aril Haram. 5 kilo berjalan letih. 5 kilo berjalan letih, lalu berhenti. Di mana berhentinya? Di Masy'aril Haram. Aina Masy'aril Haram? Muzdalifah. Berhenti, bersandar di batu, tertidur keduanya. Ibrahim dalam tidur bermimpi. Apa isi mimpinya? Ibrahim, Allah mengatakan, kau sudah berjumpa dengan anakmu? Sudah ya Allah. Inni azbahuka fanzur madza tara. Kalau kau sudah berjumpa dengan anakmu, sembelih anakmu itu. Makanya kita ada mabit di Muzdalifah kalau kita menunaikan ibadah haji. Bagi orang yang mabit di Muzdalifah, ketahuilah sejarah ini agar mabit kita menjadi khusyuk. Tertidur, dalam tidur diperintahkan untuk menyembelih anak. Kaum muslimin, namun bagi kita yang di Muzdalifah nanti kalau ada tertidur jangan disembelih teman. Karena itu hanya syariat ditujukan kepada Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah dia tertidur, dia dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih anaknya, dia sampaikan kepada anaknya. Dia berpikir, dari mana harus memulai kalimat untuk menyampaikan hal ini kepada anak. Tapi di saat dia berpikir seperti itu, anaknya terbangun. Wahai ayah, kelihatannya ada yang sedang kau pikirkan ayah. Ada anakku. Kalau ada yang sedang kau pikirkan, sampaikan kepadaku. Mungkin yang kau pikirkan bisa aku membantu. Asalkan itu dari Allah ayah, walaupun akan mengorbankan aku akan rela saja ayah. Sebuah jawaban di luar dugaan. Akhirnya dia terus ke Mina. Besok tanggal 11 Zulhijjah diadakanlah penyembelihan di Mina. Tetapi di saat dia mau menyembelih anaknya, dia digoda oleh setan. Setan inilah yang dilempar dengan batu. Akhirnya setelah setan lari begitu rupa, yang di dalam menunaikan ibadah haji hari ini menjadi tradisi melempar jamarat. Disembelihlah Ibrahim waktu itu. Namun setelah Ibrahim disembelih, yang tersembelih adalah kibas ataupun kambing. Karena wa fadaina bi bi'adin azim. Kami menukar Ismail dengan sembelihan yang sangat besar sekali. Nah, kaum muslimin, ini sesungguhnya ada hakikat Islam waktu itu. Apa itu? Menyerahkan diri sepenuhnya. Walaupun menyerahkan leher itu sendiri, walaupun menyerahkan anak kandung itu sendiri. Setelah dilakukan, ternyata in hadza lahul bala'ul mubin. Ini hanya ujian semata saja. Bapak Ibu, seketika kita menunaikan ibadah haji, ingatlah ini.
Kalau ini ingat baraso-rasonya wa menunaikan ibadah haji. Nah, setelah pulang dari Mekah nanti kita akan diikat oleh kisah itu, dan insya Allah kemabruran haji itu akan tertanam di dalam jiwa kita. Tidak berat berbuat baik, bertambah soleh kita, bertambah dekat dengan masjid, bertambah hablum nas kita, apalagi hablum minallah kita. Makanya banyak orang yang rasanya lepas begitu saja karena dia tidak pernah diberikan penjelasan, diberikan keterangan tentang hikmah-hikmah dan prosesi sejarah yang seperti ini. Nah, oleh karena waktu, pada kesempatan ini hanya itu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah dalam pertemuan-pertemuan lain kita akan sambung nanti bagaimana betul hikmah sesungguhnya, betapa Ibrahim menyerahkan dirinya, Ismail menyerahkan dirinya, walaupun sudah digoda oleh setan dia mampu melempar setan. Nah, kalau kita hari ini hanya untuk bangun subuh, kita lempar aja setan itu, buang itu selimut, kita pergi ke masjid. Jadi tidak seberat yang dilakukan oleh Ibrahim. Itulah diantara yang dapat dilakukan untuk menjaga kemabruran haji kita. Saya pikir mungkin itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan ada manfaat dan pelajaran bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.